Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Para jamaah al-asran rahimakumullah. Mudah-mudahan kita semuanya yang selalu diberikan rahmat oleh Allah setiap waktunya ya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ketika saya lihat nih ada di beberapa kolom komentar katanya teh tolong dibahas tentang yang berhubungan dengan nifas. Katanya istrinya baru melahirkan. Insya Allah mungkin kali ini saya ingin sedikit saja membahas tentang nifas. Meskipun tidak akan secara lebih dalam, saya tidak bahasnya, insya Allah secara garis besarnya saja ya. Maka pertama kita harus mengetahui dulu apa sih itu yang dinamakan dengan nifas ataupun definisi dari nifas itu sendiri. Yang dinamakan dengan nifas itu adalah huwa ad-damu al-khariju, artinya adalah darah yang keluar ba'dang fisalil waladi, setelah lahirnya anak ataupun setelah kosongnya ya rahim dari bayi, bisyarti ayyakuna khurujuhu qabla mudhiyi 15 yauman, dengan syarat keluarnya darah sebelum lewat 15 hari terhitung dari keluarnya sang bayi ya. Fazamanun naqai hina idzin minan nifasi adadan. Nah, sedangkan masa-masa ia tidak mengeluarkan darah yang kita bahasakan dengan naqa dalam lingkup itu secara hitungan masuk ke dalam nifas ya. La hukman 'alal mu'tamadi, namun tidak termasuk hukum nifas menurut pendapat yang mu'tamad. Kana ba'da mudhihi 15 yauman fa aktsara fa huwa haidun wala nifasa laha 'alal asahi fil majmu'i kama marra. Sehingga jika keluarnya darah itu setelah 15 hari ataupun lebih dari kelahiran sang bayi, maka itu statusnya adalah darah haid, bukan nifas. Dengan catatan itu telah memenuhi kriteria haid yang telah diterangkan di muka tadi ya. Nah itu demikian tadi kalau kita mengikuti pendapat yang lebih ashah. Ini yang dijelaskan di dalam kitab Al-Majmu' seperti itu ya. Jadi begitu ya yang dinamakan dengan nifas. Aduh teh, aku kok nggak ngerti dengan apa yang maksud diterangkan dengan definisi nifas. Definisi nifas. Oke, nanti saya terangkan sedikit. Jadi barusan yang dinamakan dengan darah nifas itu adalah darah ketika sesudah, ini bahasanya, sesudah keluarnya sang bayi. Kan kalau misalkan seorang wanita itu melahirkan anak bayi, maka ketika melahirkan anak bayi itu, maka suka dibarengi dengan aneka basah-basahan. Baik itu apa yang dinamakan dengan ketuban, ataupun suka dibarengi dengan darah itu sendiri. Nah itu bukan dikatakan darah nifas, itu dikatakan darah wiladah karena keluarnya basahan mau berupa warna apapun itu gitu ya, mau yang hampir semu hijau kah ataupun semu kuning kah warna itu ataupun bahkan darah kah, ketika bareng keluarnya dengan anak itu yang dikatakan darah wiladah, darah melahirkan, bukan darah nifas. Ya. Tetapi jika sang bayi telah keluar secara sempurna, bayi tersebut keluar secara sempurna, maka sesudah bayinya keluar, suka dibarengi lagi tuh ada basahan darah yang keluar. Nah baru itu yang dikatakan dengan darah nifas. Ya, jadi setelah bayinya keluar, baru itu dikatakan dengan darah nifas. Nah, jika saya lihat di dalam referensi salah satu kitab, misalkan kita ambil di dalam kitab Kasyifatus saja, di dalam nifas itu ada masa-masanya. Masa sedikitnya nifas itu adalah mucatun, mucek orang Sunda manawannya segejrotan lah gitu ya. Jadi paling sedikitnya nifas itu adalah ketika keluarnya bayi mengeluarkan basahan-basahan ataupun darah. Sesudah itu tidak mengeluarkan lagi basahan, bersih aja gitu si di dalam perut sang istri itu tidak lagi keluar darah. Dan itu memang jarang sekali dan sangat-sangat jarang sekali terjadi hal itu, mujatun itu jarang sekali.
Tetapi pernahkah ada seorang istri yang mengalaminya itu mujatun? Ada. Contohnya adalah Siti Fatimah Zahra, putrinya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena di dalam satu keterangan bahwa Siti Fatimah selama hidupnya itu tidak pernah meninggalkan sholat. Jadi ketika gadisnya Siti Fatimah itu belum pernah haid gitu. Tetapi kok bisa punya anak? Iya, punya anak Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Bahkan setelah melahirkan Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain pun mujatun, mengeluarkan nifasnya seketika pada saat itu. Sehingga tidak pernah Siti Fatimah tuh meninggalkan sholat. Maka Siti Fatimah itu dilandi dengan Az-Zahra. Artinya Zahra itu yang maha bersih. Seperti itu ya, karena memang bersih, tidak pernah mengeluarkan cairan-cairan kotoran. Sehingga meninggalkan dirinya untuk sholat. Ya, tapi kalau pada zaman sekarang itu saya rasa tuh jarang banget ya mengalami seperti itu. Nah, itu adalah masa sedikitnya nifas. Kalau masa galibnya nifas itu berapa hari? Artinya galib itu adalah kebanyakan. Kebanyakan wanita mengeluarkan nifas itu adalah 40 hari. Kebanyakan 40 hari. Wanita mengeluarkan nifas. Artinya kebanyakan umumnya seperti itu. Tetapi batas akhir, nah ini yang perlu kita ketahui ini oleh seorang wanita. Tetapi batas akhir mengeluarkan darah nifas itu 60 hari. Ya, itu 60 hari. Jadi jika ada seorang wanita mengeluarkan nifas melebihi 60 hari, maka wanita tersebut itu dikatakan istihadah. Ya, itu dikatakan istihadah. Misalkan wanita tersebut mengeluarkan darah nifasnya sampai 62 hari, sampai 65 hari, bahkan misalkan sampai 70 hari, ini masih tetap saja mengeluarkan darah, maka ketika hari ke-61-nya itu bukan dikatakan nifas, tetapi apa? Istihadah, ya. Dan mungkin di sini saya tidak akan terlalu dalam menerangkan istihadah di dalam nifas, karena agak cukup panjang juga nanti pembahasannya, karena kita harus mengetahui kalau misalkan melebihi dari 61 hari, apakah wanita ini termasuk mubtada'ah mumayyizah kah, ataukah mubtada'ah ghair mumayyizah kah, ataupun mu'tadah mumayyizah, ataupun ghair mumayyizah. Jadi itu nanti hukumnya akan berbeda-beda ya. Ada yang mumayyizah mubtada'ah, ada yang ghair mubtada'ah, seperti itu ya. Jadi mohon maaf banget, nanti kapan waktu dah kita jelaskan istihadah yang lebih dalam di dalam pernifasan. Jadi begitu ya, insya Allah difahami ya. Nah, baik, di dalam referensi tadi kitab yang saya katakan, jika seorang wanita ketika mengeluarkan nifasnya itu terselangi suci. Nah, gimana nih jika terselangi suci? Maka itu apakah ketika keluar lagi darah itu dikatakan nifas atau apa nih? Nah, misal saya kasih contoh nih ya, misalkan begini. Kan kita udah paham dulu ya, kalau banyaknya nifas itu tidak boleh melebihi 60 hari. Kalau melebihi 60 hari, maka itu dikatakan apa tadi? Istihadah. Oke. Sekarang saya kasih contoh. Misalkan seorang wanita mengeluarkan nifas sekitar 30 hari ya. Pada hari ke-31 bersih, enggak lagi mengeluarkan darah nifas. Berarti tanggal berapa tadi? 31, bersih. Dicek besoknya bersih lagi, tanggal 32. Bersih. 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46. Nah, berarti ini seorang wanita suci ini bersih, gak lagi mengeluarkan darah sekitar 16 hari. Akhirnya pada hari ke-47 misalkan gitu ya, pada hari ke-47 kok aku mengeluarkan lagi darah. Gitu ya. Maka darah apa ini pada hari ke-47? Meskipun ini seorang wanita masih di dalam lingkup 60 hari, artinya belum melebihi dari 60 hari, maka hari ke-47 ini dikatakan darah haid.
bukan darah nifas. Jadi itu dikatakan darah haid ya, bukan nifas. Kenapa ini dikatakan hari ke-47 ini dikatakan darah haid bukan nifas? Karena jika di dalam masa nifas, berarti masa nifas ini di dalam 60 hari ya. Jika di dalam masa nifas terselingi, ini bahasanya, terselingi suci minimal 15 hari ataupun melebihi dari 15 hari, jika mengeluarkan lagi darah, maka itu dikatakan darah haid, bukanlah nifas. Kecuali jika terselingi masa sucinya itu kurang dari 15 hari, ingat bahasanya kurang dari 15 hari, maka itu masih tetap dikatakan apa itu nifas itu ya. Contohnya 30 hari nifas. Bersih ya, pada tanggal 31 tuh bersih. Bersihnya itu sekitar 10 hari. Nah, bersihnya itu sekitar 10 hari. Berarti udah 40 hari ya. Kemudian pada hari ke-41 misalkan itu kan sucinya 10 hari, pada hari ke-41 mengeluarkan lagi darah. Nah, maka itu bukan dikatakan haid pada hari ke-41, tetapi masih dikatakan apa? Nifas. Insya Allah bisa difahami ya. Loh teh, emangnya kok kenapa kita harus mengetahui apakah ini haid, apakah ini nifas? Oh kan sama aja. Kalau misalkan nifas sama haid diharamkan bagi seorang wanita itu kan sama saja kan? Seperti haram sholat, seperti haram puasa, begitu kan? Seperti haram tawaf, seperti haram membaca Quran, memegang Al-Quran dan lain-lainnya yang diharamkan bagi wanita haid itu kan sama dengan nifas. Kalau begitu kenapa kita harus mengetahui apa perbedaan haid dan juga nifas? Harus kita ketahui dong, karena nanti hukumnya haid dengan nifas itu kan berbeda. Seperti itu kan? Masa maksimal haid itu kan gak boleh melebihi 15 hari. Kalau melebihi dari 15 hari itu dikatakan istihadah. Sedangkan masa nifas itu tidak boleh melebihi dari 60 hari. Jika melebihi dari 60 hari baru itu dikatakan darah istihadah. Begitu ya, karena nanti perhitungan hukumnya itu berbeda. Jadi kita harus paham benar mana yang dikatakan haid dan juga mana yang dikatakan nifas, alasannya tadi hitungannya berbeda. Gitu ya. Dan juga mungkin yang terakhir yang dikatakan nifas itu melahirkannya itu bukan melahirkan secara sempurna saja. Misalkan melahirkannya masih berupa alaqah. Alaqah itu adalah segumpalan darah ya, ataupun yang sudah berupa mulghah. Mulghah itu adalah segumpalan daging. Ya sekitar umur 1 bulan 2 bulan itu masih segumpalan darah ya. Kalau udah segumpalan daging sekitar 3 bulan 4 bulan gitu ya, yang ke 5 bulan gitu. Nah, jadi jika bagi seorang wanita yang keguguran meskipun itu setelahnya itu kemudian mengeluarkan darah, maka itu dikatakan nifas. Ya, dan perhitungannya ya sama seperti tadi ke dalam nifas. Mohon maaf sekali saya tidak terlalu lebih dalam lagi di dalam menerangkan bab nifas. Mudah-mudahan ini bisa sedikit membantu diperkhususkan bagi semuanya yang belum paham akan ukuran masa nifas. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.